Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hidayah dari kelas 11 MIA 1. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang konsep matematika dalam Islam. Nah, yang seperti yang kita ketahui, matematika itu merupakan ilmu yang sentral dan sudah kita ketahui dan kita kenal sejak dini. Banyak kegiatan manusia yang menggunakan matematika. Salah satunya adalah jual beli. Nah, matematika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu matein yang artinya mempelajari. Nah, ini sangat sesuai dengan konsep Islam, di mana agama Islam itu menyuruh atau mewajibkan seluruh umatnya untuk menelaah atau mempelajari alam semesta demi mendekatkan diri kepada Allah agar tercipta kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, begitu pula dengan matematika. Hal yang sama juga dikatakan oleh Abdus Syakir dalam bukunya yang berjudul Ketika Kiai Mengajar Matematika. Nah, beliau mengatakan bahwa matematika itu sangat erat hubungannya dengan kegiatan spiritual umat Islam, termasuk Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran sendiri itu disebutkan bahwa penciptaan langit itu ada 7. Nah, 7 langit tersebut diciptakan oleh Allah. Jika kita korelasikan dengan peristiwa-peristiwa besar kenabian, seperti misalnya turunnya wahyu, Isra Miraj, ini mengandung rahasia matematis. Nah, ini merupakan satu contoh dari rahasia matematika yang ada dalam Al-Quran. Ilmuwan Islam dalam bidang matematika disebut dengan matematikawan. Matematikawan pertama yang memperkenalkan ilmu matematika adalah Al-Khawarizmi. Beliau adalah tokoh yang sangat konsen dalam pengembangan ilmu matematika. Beliau juga banyak menyumbangkan pemikiran dalam bidang aljabar. Nama lengkap Al-Khawarizmi adalah Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Beliau adalah ilmuwan pertama atau matematikawan pertama yang mengajarkan aljabar dengan metode elementer. Nah, beliau juga menulis buku tentang aljabar sebagai respon balik dari permintaan khalifah untuk menciptakan metode sederhana dalam perhitungan yang berdasarkan prinsip Islam. Menarik, dalam mengembangkan aljabar, Al-Khawarizmi tidak hanya mengandalkan teori abstrak, tetapi beliau juga sangat religius dalam pemikirannya, sehingga terciptalah aljabar dengan variabel-variabelnya. Nah, aljabar sendiri berkembang dan belum pernah ada metode yang bagus kecuali setelah Al-Khawarizmi menuliskan bukunya yang berjudul Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wa Al-Muqabalah, atau dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah buku kesimpulan teori perhitungan aljabar dan persamaan, atau lebih bisa disingkat dengan Al-Jabr wa Al-Muqabalah, aljabar dan persamaan. Nah, kemudian penemuan beliau yang sangat juga berguna bagi ilmu sains dan matematika yaitu adalah penemuan angka desimal atau per 10. Nah, ini semakin mendorong perkembangan matematika dari zaman ke zaman. Dan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan matematika. Di sini saya hanya akan membahas satu, yaitu tentang ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bilangan cacah. Nah, di sini ada Quran surah Al-Fajr ayat 2 dan 3, yaitu walayalin ashr, malam ke-10, wasyaf'i wal watr, yang genap dan yang ganjil. Nah, ada berbagai macam pendapat tentang ayat ini. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, ada juga yang mengatakan 10 malam pertama pada bulan Muharram, kemudian ada juga pendapat yang mengatakan bahwa ini adalah 10 malam pertama pada bulan Zulhijjah. Tetapi di sini yang paling penting adalah ayat ini menjelaskan kepada kita yaitu tentang bilangan cacah, di mana bilangan cacah adalah bilangan yang terdiri dari angka 0 dan bilangan ganjil.
Nah, 10 malam terakhir bulan Ramadan di sini menjelaskan tentang bilangan matematika, terlebih itu bilangan cacah. Ilmu matematika itu sangat penting bagi kehidupan kita karena kita tidak bisa lepas dari matematika. Begitu banyak kegiatan-kegiatan kita yang berkaitan dengan matematika. Menurut saya, matematika itu sangat perlu dipelajari karena itu sangat berguna. Meskipun banyak yang berpikiran bahwa matematika itu sulit, tapi pada dasarnya matematika itu mudah ketika kita ingin mempelajarinya dan ingin lebih mengkajinya lebih dalam. Dan yang paling penting, fokus ketika kita mempelajari matematika.